Nah ini nyuwun sewu Gus, tanya juga, ini kan kalau dari sisi agama ya, kadang ada beberapa teman-teman yang bertanya, ini riba nggak sih gitu ya, atau ini gimana sih hukumnya ikut yang seperti ini gitu. Mungkin kalau pendapat Gus Yusuf ini gimana Gus, boleh sharing nggak nyuwun sewu? Boleh, boleh. Nah, Bapak Ibu teman-teman, tadi kita udah dengerin banyak cerita. Ada pebisnis batik, tour and travel, ada karyawan, ada Pari dari spesialis IT. Nah, malam hari ini saya juga mau ngobrol lagi dengan satu orang tokoh ya. Beliau dari Jogja. Mudah-mudahan sudah online ya pada malam hari ini. Beliau dikenal dengan nama Gus Yusuf, tapi nama asli beliau adalah Dr. Andes Edi Yusuf Nur, Sarjana Sosial, MM, MSI, MBA. Selamat malam, Gus Yusuf. Selamat malam. Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, salam kenal. Saya Arman dari Tangerang Selatan. Iya. Gus basis di Jogja ya? Iya. Iya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, sedikit perkenalan tentang Gus Yusuf ini. Beliau adalah saat ini pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Quran Muldoma, sekaligus juga Ketua HIPMI Jogja ya. Benar ya Gus ya? Senior, kan ketua udah lewat. Senior dulu. Oh oke, iya baik senior di HIPMI Jogja ya. Nah Gus, saya mau ngobrol dikit nih, pertama dari segi bisnisnya sendiri itu ya. Apa yang membuat Gus Yusuf ini kok tertarik? Kan saya yakin Gus Yusuf juga sudah banyak kegiatan bisnis yang lain dan aktivitas lainnya, kok tertarik dengan Ciputra Entrepreneurs Club ini. Apa sih yang membuat Anda tertarik? Ya, yang pertama ngajak sebagai donasi itu juga merupakan hal yang menarik ya. Jadi kita ngajak untuk sedekah. Nah, itu luar biasa sekali. Yang kedua, konsep bisnis tentang pemberdayaan UMKM, pemberdayaan masyarakat, terutama terjadinya sebuah pemberdayaan di usaha masing-masing. Nah, ini kan tidak selalu ada di semua bisnis-bisnis yang ada. Dan yang ketiga ya bisnisnya simpel, kita memang peruntukan nabung nantinya untuk sesuatu saat membutuhkan itu kan perlu persiapan. Nah, artinya misalnya kita nabung untuk persiapan umroh atau mungkin persiapan anaknya kuliah atau mungkin persiapan untuk modal kerja atau mungkin persiapan bangun rumah dan sebagainya. Memang sesuatu yang harus dipaksa itu nggak mudah ya. Kemudian yang kemudian sesuatu yang menarik tentunya kalau kemudian kita berbicara tentang bisnis itu sendiri, di mana kita memang disiapkan untuk memberdayakan siapapun yang memang kemudian mau bergabung dengan pola-pola bisnis yang jelas, terutama yang signifikan dan ya masuk akal. Kemudian lagi ada bonus yang omset secara nasional yang kemudian 32% disisihkan buat kita semua yang menjalankan bisnis ini, itu sesuatu yang menarik. Artinya di sini kalau memang kemudian kita mau untuk berusaha, saya yakin kita pasti bisa meraih impian dan kesuksesan yang kita impikan. Saya kira mungkin itu yang utama mendasari kita untuk gabung di bisnis ini. Ya tentunya
persaudaraan ya, ukhuwah watoniyah, ukhuwah Islamiyah sama Muslim. Di sini juga campur sama bangsa dari berbagai latar agama, suku, ras. Ini bagi saya juga tetap hal menarik ya. Karena saya pribadi juga sebagai seorang manggala ya, dulu waktu BP7 masih ada kan saya manggala di BP7, sesuatu yang menarik gitu. Jadi campur antara anak bangsa menjadi satu sebagai sebuah bagian. Nah, ini menarik itu. Iya, iya. Jadi komplit ya Gus, di Ciputra Entrepreneurs Club ini bisnisnya dapat, komunitinya dapat dan sebagainya gitu ya. Nah. Iya. Nah ini nyuwun sewu Gus, tanya juga, ini kan kalau dari sisi agama ya, kadang ada beberapa teman-teman yang bertanya, ini riba nggak sih gitu ya, atau ini gimana sih hukumnya ikut yang seperti ini gitu. Mungkin kalau pendapat Gus Yusuf ini gimana Gus, boleh sharing nggak nyuwun sewu? Boleh. Saya kira ya khilafiyah dalam agama kita itu perbedaan pendapat yang memang masing-masing mempunyai dasar dan argumentasi yang jelas, mempunyai hukum yang dipakai. Jadi kalau sudah khilafiyah kita mau mengikuti boleh apa tidak ya tinggal pada kita, konsekuensi kita aja. Kalau saya melihat bahwa bisnis ini riba itu pada prinsipnya kan salah satu terzalimi. Jadi kita utang, nah rentenir bunga sebulan 5%, 10%. Itu sebenarnya kan kita merasa enak dipinjami, tapi kita terzalimi karena kan berat untuk mengembalikan 10% per bulan. Nah itu kalau saya cenderung itu jelas riba ya. Tapi kalau kemudian riba dalam pengertian yang masih kabur ya, saya kira kembali pada niat juga, inama amalu biniat, kembali pada konsep bisnis itu sendiri, manfaat dan mudorotnya bagaimana. Saya melihat lebih banyak manfaat dibanding mudorotnya, kenapa tidak? Ya, yang kita ambil itu lebih banyak yang positif. Kalau kemudian orang mendasarkan riba yang bagaimana? Kalau bicara riba, orang yang bicara tentang riba itu uang kertas juga riba. Tentunya dia harus konsekuen dong, kalau menganggap ini riba ya jangan pakai uang kertas. Kemudian kalau asuransi itu riba, jangan pernah punya SIM, jangan pernah punya STNK, kan itu riba semua kalau itu didasarkan pada riba. Nah kalau saya mendasarkan ayat Al-Quran aja yang juga kita pakai, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita taat pada Allah, kita harus taat pada Rasul, dan juga wajib taat pada pemerintah yang sah. Nah, pemerintah yang sah kan pemerintah saat ini yang kita ikuti pemerintah sah, bagian-bagian terutama termasuk asuransi, bagian perbankan, semuanya sah, legalitas, sesuai ketentuan dari pemerintah, kenapa tidak? Gitu. Saya kira itu saya. Iya. Jadi ya memang pendapat bisa berbeda-beda ya Gus, cuman ya kita cukup tercerahkan dari apa yang tadi Gus Yusuf sampaikan. Nah, Gus Yusuf ini bergabung di CEC sudah dari kapan nih? 10 November. 10 November. Target atau harapan ke depannya Gus Yusuf ini seperti apa di CEC ini? Ya, tentunya kita memberdayakan semua tim-tim kita punya komunitas, kita ajak sebanyak mungkin untuk menjadi wirausaha yang handal di sini untuk mendapatkan hasil maupun income yang besar. Targetnya kan itu. Artinya kalau kemudian kita bisa mensukseskan orang lain, kita pasti sukses. Itu kuncinya. Iya. Baik, matur nuwun Gus Yusuf, sharingnya malam hari ini inspiratif banget buat kita semua gitu. Sukses buat Gus Yusuf dan teman-teman di Jogja gitu ya. Iya. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman, malam ini lengkap banget semua. Ada tokoh saya sampai semangat banget untuk ngebawain acara malam hari ini. Ada banyak tokoh spesial yang sharing pendapatnya tentang Ciputra Entrepreneurs Club. Nah, kita udah hampir sampai pada akhir acara, namun sebelum saya tutup, saya mau undang leader kita semua yang luar biasa.
Pak Yudi. Mudah-mudahan sudah hadir ya malam hari ini. Pak Yudi, selamat malam Pak. Halo. Oke, kalau nggak ada, tadi beliau Pak Adenta apa Pak Yudi jadi closing, Pak? Nah, baik ya, baik Bapak Ibu teman-teman, kemungkinan Pak Yudi tidak bisa join pada malam hari ini, mungkin ada trouble di koneksinya. Namun dari malam hari ini tadi kita sudah dengerin banyak sekali materi, banyak sekali presentasi. Nah, saya harapin itu bisa membuka dari Bapak Ibu teman-teman sekalian yang diundang untuk hadir pada malam hari ini untuk mendengarkan ya tentang penjelasan Ciputra Entrepreneurs Club. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa pebisnis itu jeli melihat peluang, tidak harus banyak pikir terlalu banyak, mengerti sedikit saja cukup ya, langsung take action karena mungkin besok itu sudah terlambat. Nah, Bapak Ibu teman-teman, acara hari ini cukup sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Salam sukses buat Bapak Ibu sekalian. Apabila masih ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan ke pengundang Anda sekalian. Selamat malam dan salam entrepreneur.